Halo semua, perkenalkan nama saya Ursiana Anacibako dengan NIM 22011400092. Jadi kembali lagi bersama saya di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian evaluasi. Jadi terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi atau evaluation, penilaian atau asesmen, pengukuran, dan tes. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan itu adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Lalu tujuan evaluasi pembelajaran ini secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Ada beberapa syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Ada 5 syarat utama, 5 syarat umum evaluasi menurut Indrianto pada tahun 2010, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan kegunaan. Jadi syarat-syarat lainnya harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Diwayati dan Mujitno terural sebagai berikut. Yang pertama itu kesahihan, keterandalan, dan kepraktisan. Lalu ada beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi diagnostik, yang kedua evaluasi selektif, yang ketiga evaluasi penempatan, yang keempat evaluasi formatif, dan yang terakhir evaluasi sumatif. Adapun petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi, yaitu tes merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah ia menerima pelajaran. Dalam menyusun tes atau alat evaluasi ada beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan di dalamnya, yaitu pendidik itu harus menetapkan dulu kriteria apa yang akan dinilai. Lalu pendidik harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, yang berarti taraf ketetapan dan ketetapan tes dengan aspek yang akan dinilai. Lalu hasil penilaian harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan terakhir, alat evaluasi itu yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik belajar dan pendidik membelajarkan. Lalu yang berikut ada acuan penilaian. Kita mengenal ada 2 jenis acuan penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Acuan norma atau norma reference yaitu acuan penilaian yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok penelitian, dengan acuan yang digunakan yaitu menentukan ranking siswa dalam satu kelas. Setelah itu mengelompokkan siswa dalam satu kelas berdasarkan prestasi belajar, lalu menentukan atau menyeleksi siswa ke dalam kelas unggul dan kelas normal, lalu membandingkan antar siswa lain, dan setelah itu menyeleksi siswa yang mewakili lomba antar sekolah, dan yang terakhir menyeleksi siswa yang hendaknya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Penilaian dengan acuan norma ini diterapkan pada kurikulum sebelum KBK dan KTSP. Lalu acuan kriteria atau patokan. Jadi kriteria atau biasa disebut kriteria reference. Jadi
acuan kriteria adalah acuan penilaian di mana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Jadi, penilaian dengan acuan kriteria ini biasanya digunakan untuk menentukan sejauh mana siswa itu telah mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, lalu memberikan remedial atau pengayaan bagi siswa-siswa tertentu. Setelah itu yang terakhir, memperkirakan mutu suatu sekolah itu berdasarkan standar mutu nasional yang tergambar dalam pencapaian daftar kompetensi yang tercantum dalam kurikulum oleh siswa. Penilaian ini menggunakan acuan kriteria yang digunakan pada KBK dan KTSP. Jadi, mungkin sekian saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.